Belajar tajwid pemula. Kali ini saya ingin memperlihatkan ayat ini. Kita fokus pada alif yang ada nun kecil di bawahnya. Sebenarnya ini bukan alif, melainkan ini adalah hamzah wasol ya. Hamzah wasol di bawahnya ada nun kecil. Apa maksudnya? Ya, khususnya bagi para pemula, ini banyak yang bingung. Bagaimana cara membaca hamzah wasol yang ada nun kecil di bawahnya ini? Cara membaca hamzah wasol ya, sudah biasa kita terangkan di video-video kita yang sebelumnya. Cara membaca hamzah wasol adalah melihat huruf ketiga ya, pada fi'il ya. Cara membaca hamzah wasol pada fi'il dengan melihat huruf ketiganya. 1, 2, 3, yaitu huruf kha. Huruf kha di sini berharokat dhammah. Ya, apabila huruf ketiga berharokat dhammah, maka hamzah wasolnya dibaca dhammah juga. Apabila huruf ketiga fathah atau kasrah, maka hamzah wasolnya dibaca kasrah, i. Ya. Adapun pada kata ini huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasolnya kita baca dhammah. Udkhuluha, ya. Udkhuluha. Ya, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah nun kecil ini. Ya, apa fungsi nun kecil ini? Apa maksudnya? Ya, nun kecil ini tidak berfungsi sama sekali apabila kita memulai bacaan dari awal kata ini, awal ayat ini. Udkhuluha. Kalau kita mulai dari sini, ini tidak difungsikan, diabaikan saja. Ya, ini berfungsi apabila kita membaca atau menyambung ayat mulai dari sini. Ya. Biqalbin munibin idkhuluha. Ya, barulah nun yang kecil ini dibaca. Jadi ini sebagai simbol atau tanda ya, kalau ayat yang sebelumnya kita sambung dengan ayat ini, maka dibaca ni ya, di sini dibaca ni. Munibin idkhuluha. Ya, mungkin kita bertanya lagi, kenapa kalau disambung harus ada ni di sini? Ya. Jadi seperti ini. Ini adalah tanwin, bin, tanwin ketemu sukun. Ya. Tanwin ketemu sukun tentunya tidak bisa kita baca tanwin ketemu sukun, karena akhir dari suku, akhir dari tanwin itu juga nun sukun. Coba kita perhatikan, bin, ya, bin, akhirnya nun sukun. Maka nun sukun bertemu dengan dal sukun. Bagaimana bisa sukun bertemu sukun kita akan baca? Tentunya tidak bisa. Ya, makanya di dalam kaidah Arab, bahasa Arab, mereka mengatakan idzal taqas sakinani faharrik ma sabaq. Apabila bertemu dua sukun, maka harokatilah yang paling terdahulu. Ya, yang paling terdahulu adalah nun mati. Bin, ya, kemudian huruf dal mati. Ya, nun sukunnya itulah yang diharokati dengan harokat kasroh. Ya, seperti itu ya. Maka inilah nun sukunnya, atau apa namanya? Ya, nun sukun yang berada pada tanwin ini. Munibin ni, ya. Munibin idkhuluha. Seperti itu. Kemudian contoh yang lainnya. Ini kata uqtulu. Ya, ini juga dibaca dhammah hamzah wasolnya karena huruf ketiganya juga dhammah. Ya, di sini juga jangan kita bingung karena ada nun kecil. Ya, nun kecil ini tidak difungsikan ketika kita mulai bacaan dari sini. Difungsikan apabila kita sambung. Ya, contohnya dhalalim mubinin iqtulu. Contoh lain, di sini juga ada hamzah wasol yang di bawahnya ada nun. Hamzah wasol kali ini kita baca dengan harokat fathah. Ya. Alladzi ja'ala. Seperti itu ya. Kemudian apabila kita menyambungnya, mu'tadim muribinil ladzi ja'ala. Ya. Di sini hamzah wasolnya dibaca fathah ya. Kenapa dibaca fathah? Ya. Jadi alif atau hamzah wasol itu dibaca fathah ketika bergandengan dengan lam sukun atau lam bertasydid. Ya. Jadi kalian jangan bingung lagi kalau ada hamzah wasol, ya, ada hamzah wasol bertemu dengan lam tasydid atau lam sukun.
maka bacalah hamzah wasol itu dengan fathah. Ya, atau dinamakan juga ini lamnya dengan lam ta'rif ya. Kalau yang belajar bahasa Arab insyaallah bisa paham. Kita kasih contoh terakhir. Pada ayat yang ini. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Ya. Ini juga sama dengan pembahasan yang sebelumnya, hanya saja ini dalam satu ayat. Kalau tadi kan terpisah. Ya, ini dalam satu ayat. Ya, ini juga awalnya dzin ya, tanwin. Yauma idzin, kemudian bertemu dengan lam sukun. Idzin ya, lam sukun. Makanya huruf nunnya juga dibaca dengan kasrah ya. Karena huruf dza ini kasratain. Yauma idzin ketemu dengan lam mati. Kita ulangi. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Ya, seperti itu ya. Pada kata ini ya, ini sudah dibantu ya. Sudah dibantu dengan harokat nun kasrah dan tanwin pada huruf dza sudah dihilangkan satu. Ya, jadi bacanya mudah insyaallah, kita tidak bingung lagi ya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.